Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, SH Trate Jaya. Dari Krida Satria Tama, Jalan Merak nomor 10 Madiun. Kami, tim Humas Persaudaraan Setia Trate Pusat, menyampaikan informasi yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Persaudaraan Setia Trate lahir pada tahun 1922. Berawal di Pilang Bango Madiun. Ketika itu, tokoh pergerakan Ki Hardjo Utomo melatih generasi muda sebuah ilmu bela diri yang dinamakan SH Trate. Persaudaraan Setia Trate berdiri pada tahun 1922. Berawal dari tokoh pergerakan Eyang Hardjo Utomo bertempat di Pilang Bango Madiun, ketika itu melatih para generasi muda sebuah ajaran bela diri pencak silat. Waktu itu Pencak Sport Club di Pilang Bango yang akhirnya pada tahun 1948 melalui Kongres SH Trate yang pertama, akhirnya sebuah perguruan SH Trate berubah menjadi organisasi. Melihat dari sisi itu, wajar bahwa organisasi SH Trate ini adalah sebuah organisasi yang sangat dinamis, berkembang melalui kebutuhan zamannya yang ada. Sore hari ini kita berkesempatan bertatap muka langsung untuk melakukan bincang-bincang dengan Kang Mas Sutrisno Budi SH MH, Koordinator Departemen Bela Diri Praktis Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat. Selamat sore Mas Budi. Selamat sore Mas. Mas Budi, saat ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa SH Trate ini adalah sebuah organisasi yang dinamis. Dari perguruan pada saat berdiri pada tahun 1922 hingga akhirnya berubah menjadi organisasi SH Trate pada tahun 1948, ini menandakan bahwa para opini sepuh kita pada waktu itu sangat bisa menerima dan mengarahkan, bahkan menganjurkan bahwa dalam perkembangan SH Trate nantinya tidak tertutup kemungkinan untuk mengikuti perkembangan era zaman pada saat itu. Saat ini kebetulan Mas Sutrisno Budi sebagai Koordinator Departemen Bela Diri Praktis Persaudaraan Setia Trate Pusat. Kalau boleh saya singgung Mas, kalau dulu SH Trate fokus di pencak ajaran. Kemudian dalam perkembangannya karena dituntut sebuah prestasi dalam sebuah laga pertandingan, adanya perkembangan PON dan sebagainya, sehingga SH Trate juga mengikuti itu dengan adanya pencak silat prestasi. Nah, saat ini yang sebetulnya kurikulumnya sudah ada di ADART, yaitu pencak silat bela diri praktis. Ini banyak yang belum dengar dan tahu Mas Sutrisno Budi. Nah, ini mumpung kebetulan panjenengan sebagai koordinator di Departemen Pencak Silat Bela Diri Praktis SH Trate Pusat, monggo mungkin disampaikan apa sebetulnya pencak silat bela diri praktis yang dimaksud di sini, Mas Sutrisno Budi. Monggo. Baik, terima kasih Mas Anam. Kita ketahui bersama bahwa SH Trate yang lahir sejak 1922 ini, para pendahulu kita telah memilihkan pencak silat sebagai bela diri kita. Ya. Pada saat itu yang ada hanyalah pencak ajaran. Kemudian berkembang karena tuntutan zaman, ada pertandingan pencak silat. Karena SH Trate salah satu perguruan pencak silat, ya tentu kurang afdol kalau tidak mengikuti kejuaraan pencak silat itu. Maka berkembang menjadi satu divisi atau satu departemen, yaitu pencak silat prestasi. Nah, di Parapatan Luhur 2016 muncul departemen baru, yaitu Departemen Bela Diri Praktis. Ini memang baru dan ini tentu saja sejalan dengan cita-cita leluhur
di mana Esatrate itu harus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan kondisi zaman. Nah, begini Mas Anam, pencak silat ini kan bela diri warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, betul Mas. Bahkan saat ini sudah diakui dunia, pencak silat itu lahirnya di Indonesia. Nah, sebagai negara yang melahirkan pencak silat, maka apabila pencak silat itu tidak memiliki suatu karisma yang baik, maka tentu saja sebagai negara yang melahirkannya juga wibawanya berkurang. Nah, akhir-akhir ini di era teknologi informasi yang berkembang sedemikian pesat, masyarakat begitu mudahnya mengakses informasi, membandingkan bela diri satu dengan bela diri yang lainnya, sehingga mereka bisa bebas memiliki penilaian antara bela diri satu dengan yang lainnya. Bisa jadi saat ini masyarakat memandang sebelah mata terhadap pencak silat secara umum, termasuk kita sebagai perguruan pencak silat salah satunya. Satu contoh, sekarang muncul MMA, ya. Karena kita kurang melatih salah satu teknik yang kita beri nama Kripen, kita adik-adik kita yang beberapa yang mengikuti MMA itu terkesan tidak berdaya. Padahal ajaran Kripen sudah ada di kita ya. Ajaran Kripen sudah ada, tapi tidak pernah dilatih lagi. Karena tidak di pertandingan pencak silat prestasi itu tidak dipertandingkan. Itu satu contoh, ya. Di sisi lain, masyarakat milenial ini sukanya serba instan, sukanya serba praktis. Mereka dengan mudahnya mengakses bela diri, sedangkan sisi lain pencak silat Esatrate ini kalau akses di internet itu yang ada adalah keganasan, kegarangan saja, yang itu bisa jadi menimbulkan persepsi yang kurang baik di masyarakat. Maka ini juga menjadi permasalahan yang harus kita cari solusinya. Kemudian teknik-teknik bela diri praktis leluhur kita yang jarang dilatih, ini kami tengarai terkubur entah karena apa. Nah, kami dari Departemen Bela Diri Praktis ini ingin memulai kembali menggali teknik-teknik para leluhur tentang Kripen, tentang bela diri praktis untuk memenuhi tuntutan zaman saat ini yang ada pertandingan MMA yang masyarakat mintanya selalu instan saja, ya. Ini yang akan kita coba untuk penuhi. Tadi Mas Sutresno Budi mengatakan instan, praktis, dan taktis. Ya. Ini tuntutan zaman di era milenial ini, sehingga masyarakat bisa mengakses semua perguruan pencak silat utamanya yang ada di Indonesia ini melalui media sosial, ya, melalui media informasi teknologi ya. Tidak hanya pencak silat, ya, tapi semua bela semuanya. Diri. Ya tinju, ya taekwondo, ya muay thai, ya gulat, ya jiu-jitsu, semua mereka bisa akses. Okay. Jadi mereka bisa membandingkan dan mereka bisa menilai dan mereka juga bisa memilih. Nah, mungkin ini bisa dikatakan pencak silat adalah sebuah warisan adiluhung nenek moyang bangsa Indonesia yang sebetulnya saat ini yang berkembang di era saat ini sebetulnya sudah ada pada waktu itu, seperti teknik bantingan yang sekarang sering dipraktekkan di MMA dan sebagainya. Kita sudah ada yang namanya Kripen. Mungkin khususnya adik-adik keluarga besar Esatrate ini
pencak ajarannya lebih fokus kepada senam jurus dan materi-materi yang lain, mungkin perlu adanya sebuah wawasan pengembangan teknik-teknik yang lain, teknik toya, teknik kripen dan sebagainya. Mungkin itu harus yang lebih akan ditekankan oleh Departemen Pencak Silat Bela Diri Praktis ini ya Mas? Ya, itu salah satunya. Jadi yang pertama kita akan mengumpulkan teknik bela diri praktis, baik itu dari leluhur, dari sesepuh, dan dari para praktisi SHTRT yang sekarang sedang ada. Ya. Kita akan kumpulkan teknik bela diri praktis yang ada. Kemudian kita akan rumuskan program untuk mensosialisasikan produk bela diri praktis SHTRT untuk memenuhi tuntutan masyarakat tentunya ya. Sehingga suatu saat nanti kita akan memiliki modul-modul pelatihan-pelatihan yang praktis. Misalnya latihan bela diri praktis pencak silat PSHT 30 menit untuk wanita. Program latihan 30 menit untuk anak-anak bebas pembulian. Latihan 1 jam untuk tenaga keamanan. Ini nanti akan menjadi produk kita. Nah, salah satunya inovasi kami nanti adalah akan membudayakan sambung kripen. Ya, kita tahu perkembangan MMA. Kami lihat kita sudah punya pukulan selayaknya petinju, kita sudah punya tendangan selayaknya taekwondo, kita sudah punya bantingan selayaknya gulat dan judo, tapi kita lupa dan tidak pernah berlatih kripen ya, sebaik jiu-jitsu, karena memang tidak ada pertandingannya. Saya yakin ketika kita membudayakan sambung kripen, dan mungkin nanti kita akan mengadakan pertandingan kripen, nah akhirnya nanti kita bisa lengkap ya. Jadi kita akan bisa memenuhi keinginan zaman ya. Nah, ada 2 hal Mas ini yang menarik menurut saya. Jadi Mas Sutresno Budi pertama mengatakan ada modul mungkin session 30 menit untuk pencak silat SHTRT untuk ibu-ibu. Kemudian untuk pengamanan security. Yang itu sementara ini memang sebetulnya banyak anggota kita itu yang berada di sana. Cuman untuk pelatihan dan sebagainya mungkin pelatihan itu dilaksanakan di luar SHTRT. Betul. Nah, mungkin ini adalah salah satu strategi atau pengembangan pencak silat bela diri praktis ini yang mengarah bahwa cara-cara seperti itu juga akan dikembangkan oleh departemen ini. Betul, ya, betul. Oke. Itu nanti yang akan menjadi output dari bela diri praktis PSHT. Berarti dalam konsep yang modul 30 menit dan sebagainya ini adalah sebuah pengenalan ajaran SHTRT dalam hal tertentu tentunya, karena mereka tidak mengikuti latihan secara pencak ajaran yang khusus. Itu adalah sebagai sarana ya kampanye bahwa SHTRT ini salah satu perguruan pencak silat yang berkewajiban untuk melestarikan budaya itu. Begitu Mas. Betul. Ada falsafah tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi era kita latihan secara tertutup, tidak boleh dilihat orang. Kalau ada yang melihat kita usir. Saya pikir era itu sudah lewat. Ya. Kita sudah harus terbuka kepada semua orang untuk mengetahui kita. Ya. Nah, tentu saja akhirnya kita pilah-pilah mana yang bisa diketahui publik, mana yang tidak. Nah, ini nanti bela diri praktis akan menyajikan modul, materi-materi yang bisa kita perkenalkan kepada masyarakat secara umum untuk mereka kenal kita. Nah, dengan harapan setelah mereka kenal kita latih secara instan tadi, kemudian mereka bisa muncul suatu kecintaan terhadap SHTRT, dan dengan harapan nanti mereka bisa bergabung dengan SHTRT secara penuh. Yang gitu. penting tahu dulu, cinta,
kemudian ikut serta gitu ya, Betul, Mas. Ya, Mas Tris. betul. Oke. Jadi kalau boleh saya sampaikan, Mas Tris, kalau tidak salah di Indonesia ini aja sudah ada tidak kurang dari 100 sampai 150 ajaran pencaksilat Sejahtera ini berada di perguruan-perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Kan begitu? Betul, betul. Dan saat ini juga sudah banyak program strategik yang sudah dikembangkan oleh pusat. Makanya ke depan ini salah satu program dari Departemen Pencaksilat Bela Diri Praktis ini bagaimana strategi pengenalan ajaran Sejahtera ini dalam hal tertentu ini bisa dikembangkan oleh cabang-cabang. Tentunya begitu ya, Mas. Betul, betul. Kemudian Mas Tris tadi juga menyinggung pertandingan MMA yang lagi ngetop saat ini. Ya. Sebetulnya tradisi budaya pencaksilat ini sudah punya juga. Meskipun belum sehebat yang dipraktekkan oleh Yudo untuk kripennya dan sebagainya. Untuk itu karena di pencak silat prestasinya ini memang regulasinya hanya ketika kalau seorang pesilat bisa menjatuhkan hanya cukup di situ. Ya. Nah, ini perlu dikembangkan ke arah situ karena sementara ini pencaksilat tidak ada yang mempertandingkan tentang itu kan begitu. Betul, betul. Nah, untuk itu ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa dari Departemen Bela Diri Praktis SHTRT Pusat ini bahwa bagaimana kita juga bisa mengembangkan teknik-teknik ajaran pencaksilat leluhur ini untuk dipergunakan dalam momen-momen acara MMA dan sebagainya, sehingga pencaksilat asli bangsa Indonesia, kita bangsa Indonesia tidak menjadi penonton di rumah sendiri, begitu ya, Mas? Betul, Tris? betul. Nah, ini target yang sangat luar biasa. Kalau boleh saya katakan, Mas, siapa lagi kita sebagai pendekar-pendekar pencaksilat umumnya khususnya Sejahtera yang akan menjaga marwah negara ini. Kalau ternyata kebudayaan luar negeri sudah sangat berkembang, kita hanya sebagai penonton, kan begitu, Mas? Betul, betul. Mungkin bisa dijelaskan kiat-kiat secara teknis, Mas, regulasi apa yang akan dilakukan oleh Departemen Bela Diri Teknik PSHT Pusat ini dijabarkan kepada cabang-cabang untuk menyongsong program itu. Baik, yang pertama langkah kita adalah pengumpulan teknik bela diri praktis dengan berbagai cara. Salah satunya nanti kita akan lombakan, ya. Lomba teknik bela diri praktis PSHT. Nah, jadi dari situ nanti kita akan pilih bela diri teknik-teknik yang terbaik akan kita rangkum jadi satu dalam satu panduan. Mungkin ini sesi pertama ya. Kemudian berikutnya kami juga akan dari teknik yang sudah kita kumpulkan tadi, kita akan membuat program-program yang instan untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, untuk tenaga keamanan ini produk-produk instannya. Nah, di sisi lain kita akan sosialisasi kepada semua cabang untuk membudayakan sambung kripen. Jadi pencaksilat ini unik. Ketika aturan dirubah, maka muncul teknik baru. Aturan diubah, muncul teknik baru. Nah, ketika kita membudayakan sambung kripen, maka di sana nanti akan muncul teknik-teknik silat kita. Apakah yang teknik yang lama atau yang baru itu bisa muncul. Ya, dari situ nanti karena kebiasaan melaksanakan sambung kripen, disinilah kita sudah memiliki kelengkapan, memberi bekal kepada adik-adik untuk bertanding berdiri ya bisa, bertanding kripen ya bisa, sehingga cukuplah nanti memberi bekal kepada adik apabila ada yang ingin melangkah ke MMA. Saya pikir bekalnya ada cukup. Sejahtera juga sudah pernah ada pada eranya almarhum Mas Tarmaji kalau tidak salah, tarung bebas SH Cup kalau tidak salah ya. Betul, betul. Ini lebih difokuskan ke kripen ya? Ya, karena waktu itu belum familiar teknik kripen ya. Dipertandingkan ya. Sehingga waktu itu di aturannya sudah membolehkan kripen, tapi belum ada yang memakai karena jarang yang melatih gitu ya. Nah, sehingga ketika teknik kripen ini kita budayakan untuk dilatih dan disambungkan, dan suatu saat kita pertandingan khusus kripen, maka ini akan membudaya ya, sehingga adik-adik terbiasa dengan teknik kripen itu. Berarti Mas Sutresno Budi dalam pembicaraan bincang-bincang sore hari ini
paling tidak dari Departemen Bela Diri Praktis ini menginformasikan kepada cabang-cabang bagaimana mengenalkan SHTRT ini kepada khalayak umum. Bagaimana ajaran SHTRT ini bisa dikenal di kalangan ibu-ibu, di kalangan adik-adik Trate Kid usia dini, di kalangan kelompok-kelompok tertentu. Mungkin suatu saat, kalau saat ini SHTRT sudah ada di perguruan tinggi, mungkin bukan hal yang aneh atau hal yang tabu bahwa suatu ketika pencak silat khususnya SHTRT ini latihan mungkin di mall dan sebagainya, begitu ya? Ya, dan saat ini kami sudah memulai di Surabaya. Kami punya satu tempat latihan di mall. Silakan dikunjungi di Cito ya, City of Tomorrow. Kami ada satu tempat latihan di sana, di pusat kebugaran. Oke Mas. Kemudian juga satu pesan dari Mas Sutrisno Budi, koordinator Departemen Pencak Bela Diri Praktis ini, bahwa sudah saatnya karena tuntutan zaman, latihan-latihan di cabang-cabang, di ranting, di rayon ini bisa lebih dibuka untuk masyarakat umum bisa melihat. Karena kalau tidak tahu tidak sayang, itu tidak kenal tidak sayang. Tapi dalam hal-hal tertentu tentunya. Betul. Mungkin kalau untuk materi outdoor, kemudian dari sisi seninya, tapi dalam hal-hal yang ajaran khususnya senam jurus itu mungkin agak kita pilih tertutup ya. Ada juga yang terbuka dan yang tertutup. Oke Mas Sutrisno Budi, mungkin bincang-bincang kita pada sore hari ini sementara kita akhiri saat ini, hanya satu hal sebelum kita tutup. Mudah-mudahan Mas Sutrisno Budi sebagai koordinator Departemen Pencak Silat Bela Diri Praktis ini bisa merealisasikan program-program ini menjelang, sehingga pada saat satu abadnya ini ada sebuah kado istimewa untuk SHTRT bahwa kita sudah siap untuk di bela diri praktis. Secara khusus demikian, dan mungkin secara nasional, secara internasional harus kita tunjukkan the power of pencak silat, the power of SHTRT ini bisa menggelora di seluruh antero dunia. Demikian Mas Sutrisno Budi. Amin. Demikian bincang-bincang kami dengan Mas Sutrisno Budi SHMH, Koordinator Departemen Pencak Silat Bela Diri Praktis Persaudaraan Setiati Trate Pusat. Yang jelas dapat kita simpulkan bahwa dalam proses mengikuti perkembangan zaman, tuntutan zaman di era informasi teknologi dan milenial ini, kita harus bisa lebih terbuka sehingga kita bisa menyampaikan pesan SHTRT kepada masyarakat secara umum. Ingat pesan beliau, the power of pencak silat, the power of SHTRT harus kita dengung-dengungkan. Ketika yang Hardjo Utomo pada tahun 1922 mendengung-dengungkan untuk berjuang demi Indonesia, saat ini para pendekar SHTRT harus berjuang untuk itu. Demikian tim Humas Persaudaraan Setiati Trate Pusat menyampaikan informasi yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.